Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Ketika Kompas tak peduli lagi pada citranya. Selama lebih dari 40 tahun sejak berdirinya 1965, Kompas tidak hanya berhasil tumbuh sebagai surat kabar terpercaya, tetapi juga berhasil membangun citranya sebagai sebuah industri media yang sangat peduli terhadap nasib karyawannya. Diterima bekerja di Kompas merupakan impian lulusan perguruan tinggi maupun mereka yang sudah beberapa tahun bekerja sebagai wartawan. Institusi Kompas selama ini memang dipersepsikan memang sebuah lembaga bisnis yang humanis, baik hati pada karyawannya, egaliter, dan tidak rakus. Sejak berdiri belum pernah ada peristiwa pemecatan di perusahaan itu, kecuali kabar pemaksaan pengunduran diri dengan pesangon yang besar. Peristiwa kekerasan, penyekapan, dan pemecatan terhadap wartawan Kompas P. Bambang Wisudo pada 8 Desember 2006 menguak situasi yang sebenarnya ada di lembaga itu. Apalagi pemecatan tersebut erat kaitannya dengan aktivitas Wisudo sebagai pendiri dan pengurus Serikat Pekerja, Perkumpulan Karyawan Kompas, yang tengah memperjuangkan hak karyawan Kompas atas kepemilikan saham sebesar 20% pada PT Kompas Media Nusantara. Peristiwa ini tentu saja mengundang solidaritas yang luas dari para aktivis serikat dan aktivis pro-demokrasi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah. Aksi pemberangusan terhadap aktivitas serikat pekerja jelas tidak bisa diterima di sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara yang berserikat dan menyatakan pendapat. Apalagi bila tindakan itu dilakukan oleh sebuah institusi yang tumbuh besar karena keberhasilannya membangun citra sebagai pengemban amanat hati nurani rakyat, serta membela nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk pertama kalinya dalam peristiwa kekerasan dan pemecatan terhadap Wisudo, institusi Kompas tidak peduli lagi terhadap citranya. Manajemen Kompas seolah-olah mau mempertaruhkan segala-galanya agar Wisudo tidak kembali bekerja di surat kabar tersebut. Jakob Utama pun seakan-akan cuci tangan terhadap peristiwa yang terjadi. Anjuran maupun teguran dari negara agar Kompas memekerjakan kembali Wisudo ditolak dan memilih membawa kasus itu ke pengadilan tanpa peduli kemungkinan terjerat tindak pidana dalam kasus kekerasan dan aksi penghalang-halangan terhadap serikat pekerja atau union busting. Setelah berbulan-bulan aksi jalanan, perlawanan kasus pemberangusan aktivis serikat pekerja mulai memasukkan pertempuran legal yang mungkin akan berlangsung lama. Manajemen Kompas telah memutuskan akan meminta pengesahan pemecatan Wisudo melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan Wisudo dengan dukungan serikat-serikat pekerja, lembaga advokasi perburuhan, dan lembaga-lembaga pro-demokrasi yang tergabung dalam Komite Anti Pemberangusan Serikat Pekerja atau Kompas, membawa kasus ini secara perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus anti-union melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perdata dalam kasus anti-union ini merupakan pertama kalinya diajukan di Indonesia.
Buku ini merupakan kumpulan catatan awal perlawanan terhadap tindakan anti-union yang dilakukan oleh manajemen Kompas. Buku ini memuat gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus anti-union yang dilakukan oleh PT Kompas Media Nusantara yang disusun oleh para pengacara yang tergabung dalam komite dan sejumlah tulisan wartawan muda tentang situasi perburuan yang terjadi di surat kabar tersebut. Ucap